Sebuah tradisi turun-temurun warga desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk berkumpul di makam desa setempat. Warga desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk ini memanjatkan doa bersama di makam. Ini dilakukan untuk menepis terkait isu pemotongan BPNT yang meresahkan warga desa. Tak hanya itu, warga desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk juga gotong royong membersihkan makam. Diketahui kondisi makam desa Kepel ini berada di areal perbukitan dan dikelilingi puluhan pohon jati. Posisi tanah yang miring ketika musim hujan tiba, air menggerus tanah makam desa Kepel tersebut. Banyak papan nisan yang rata-rata terbuat dari kayu jati ini yang terbawa arus air. Selain gotong royong membersihkan makam, tokoh agama yang memimpin warga dalam memanjatkan doa bersama dipimpin para kiai. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang lalu, saat bulan Ruah dan Sura atau Muharram. Agar tanah makam tidak tergerus air ketika musim hujan, warga sepakat bergotong royong membuat pagar tembok penahan tanah. Terkait pembangunan pagar tembok penahan tanah ini sudah sekitar sebulan lalu dimusyawarahkan. Dalam musyawarah itu, seluruh ketua RT dan RW beserta tokoh masyarakat sepakat diadakan sumbangan sukarela. Warga ada yang menyumbangkan 10.000 hingga sampai ada yang menyumbang 2,5 juta dengan ikhlas. Menurut Kiai Koyum, tokoh agama setempat, tujuan gotong royong dan doa bersama ini agar arwah leluhur diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tempat yang baik di sisi Allah, serta diterima segala amal perbuatannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Pasalnya sempat terjadi keresahan yang dirasakan oleh masyarakat desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk ini lantaran isu pemotongan BPNT. Padahal sejatinya para keluarga penerima manfaat di desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk ini tidak merasa ada pemotongan BPNT. Usai pembagian BPNT tersebut, Ketua RT menghimbau warga terkait sumbangan pembangunan pagar tembok penahan tanah makam secara sukarela. Akibat isu itu warga menjadi resah. Padahal bantuan pangan non tunai diterima utuh oleh semua KPM di desa Kepel. Jika ada warga yang kebetulan ikut menyumbang pembangunan pagar tembok penahan tanah makam usai menerima BPNT, itu atas keikhlasan mereka. Mereka kegiatan melaksanakan pembangunan itu. Iya. Ini semua biayanya hasil iuran warga atau dari mana, Pak? Semua dari hasil keikhlasan warga. Warga, Pak, ya. Pak, kekompakan warga bisa seperti ini awal mulanya bagaimana, Pak? Awal mulanya saya punya gagasan 2 tahun yang lalu bersamaan aktor jalan. Kula musyawarah kalian Pak RT ngawontenaken doa bersama gotong royong setiap 1 tahun 2 kali pada 1 Muharram kali nisfu Sa'ban. Terus tujuan dari doa bersama di makam ini apa, Pak? Doanya pertama tujuannya mendoakan para arwah-arwah semoga semua amalnya diterima oleh Allah dan warga yang masih di dunia mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah, panjang umur dan mendapat rezeki yang halal dan akhirnya mudah-mudahan musul menjadi orang yang husnul khotimah. Artinya apakah video itu tidak benar atau video itu benar gitu, Pak? Tidak benar, Pak. Kalau yang sebenarnya itu bagaimana, Pak? Yang sebenarnya video kaitan kali kegiatan ya masyarakat Pak RT mengadakan musyawarah iuran untuk pembangunan makam.
untuk pembangunan makam. Dan itu bersamaan kalian penerimaan bantuan. Berarti untuk pemotongan itu tidak benar Pak ya? Tidak benar. Ada Pak ya, Pak. Tidak. Ya. Sementara itu salah satu KPM Suhadi, warga Dusun Tawang Rejo, Desa Kepel mengaku pihaknya menerima BPNT pada Jumat 25 Februari 2022 lalu dalam keadaan utuh. Ia mengaku menerima uang tunai sebesar Rp600.000. Kemudian uang dibelanjakan sesuai kebutuhan keluarga. Kemudian dia mempunyai uang Rp10.000 dan disumbangkan untuk pembangunan pagar makam. Menurut Suhadi, dia bersama warga lainnya, baik dapat BPNT ataupun tidak, memang sepakat menyumbangkan secara sukarela pembangunan pagar tembok penahan tanah makam. Hanya saja sumbangan itu sesuai kemampuan masing-masing warga, mengingat makam adalah rumah masa depan setiap manusia, maka warga ikhlas untuk menyumbang. Bapak sebagai penerima bantuan Pak, nilainya berapa Pak? Nilainya tidak mesti Pak. Enggak yang kemarin? Yang kemarin terima 600. 600. Ada potongan Pak? Potongan itu enggak Sama sekali Pak? sama sekali. Sama sekali. Bapak terima utuh 600. Iya. Sekarang sudah dibelanjakan Pak? Sudah. Dibuat beli apa saja Pak? Dibeli uang untuk menghidupi Keluarga Pak. Ya. Untuk memberi sembako Pak berarti ya? Pak, untuk urunan makam apa diambilkan uang dari situ? Nah itu masuk uang pemakan keluarga, ini untuk ikhlasan mana keluarga semua rakyat. Tidak ada paksaan Pak? Enggak ada. Dari pihak perangkat desa maupun Enggak ada. RT? Enggak ada. Tidak ada paksaan Pak? Enggak ada masalah. 500 gitu di toko, 1000 ditambah. Berarti kesadaran Bapak untuk memelihara makam leluhur ini berarti? Iya. Makam ya. Warga Desa Kepel juga menyumbang tenaga dengan cara gotong royong, ikut membuat pondasi pagar tembok penahan tanah makam usai kerja bakti bersih-bersih. Sementara itu, Subakir, tokoh adat Desa Kepel, menambahkan, sumbangan yang diberikan oleh warga ini bersifat sukarela. Uang sumbangan warga ini dipastikan bukan dari pemotongan BPNT seperti yang tersiar. Subakir sangat menyayangkan berita sumbangan pembangunan pagar tembok penahan tanah makam ini dipelintir seakan-akan memotong dana BPNT. Warga Desa Kepel ini masih menjunjung tinggi adat dan tata krama sesuai apa yang diajarkan oleh para leluhur dan oleh para kiai. Semoga mereka yang memelintir berita tersebut diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, sehingga lambat laun mereka akan mendapat hidayah akan hidup bermasyarakat. Saya mohon dengan hormat dengan pihak yang terkait masalah isu yang istilahnya beredar di wilayah Kepel, mohon itu jangan dilakukan karena kita sebagai tokoh adat dan tokoh agama maupun masyarakat semuanya tidak pernah melakukan itu, karena program yang sudah dilaksanakan hari ini adalah wujud bentuk kesepakatan lingkungan sebelum terjadinya adanya bantuan dari pemerintah. Itu Pak yang perlu kita tegaskan, karena ini tidak ada kaitan dengan bantuan itu. Kalaupun toh ada masyarakat yang membantu, mungkin dia mendapat dana dari itu, sebelum orang itu memberikan dana dari itu, ada masyarakat lain yang memberikan, bahkan nominalnya lebih besar. Ada yang 500, ada 1 juta, yang miskin juga 10.000. Karena di sini tidak ditentukan secara nominal, melainkan kita adalah menerima secara ikhlas. Itu Pak. Pak, harapannya seperti apa Pak dengan adanya itu Pak? Harapannya karena kita punya jenengan, punya pemerintah di lebih atas kita, bahasa-bahasa yang tidak mendidik terhadap istilah generasi penerus baik itu secara agama maupun adat, kita sebagai tokoh masyarakat tidak menghendaki adanya. Tolong Desa Kepel ini juga punya budaya, punya agama, punya adat. Marilah kita mendidik generasi penerus itu yang lebih baik. Makanya kalau matur kali jenengan sebagai awak media ini sampaikan pesan saya terhadap
istilahnya orang-orang tertinggi di wilayah kabupaten, baik itu Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, juga istilahnya Pak Polisi atau Pak Kapolres. Ini adalah masalah sesuatu yang nantinya bisa membuat suatu gunjing budaya maupun adat, Pak. Itu semua masuk. Seusai gotong royong membersihkan makam leluhur, dilanjutkan dengan tahlil doa bersama, serta membuat pondasi pagar makam adalah bentuk komitmen warga atas kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Untuk pembuktian bahwa tidak ada pemotongan dana BPNT, warga bersatu padu, guyup rukun, gotong royong membantu pembuatan pondasi pagar tembok penahan makam. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Erlita Samsul Arifin, SRTV.